yang dimuliakan para asatidzah, para asatidzah, tanpa mengurangi hormat Al-Fakir tidak menyebut satu persatu. Faqad akhusu bidzikri akhuna Ustaz Beni dan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini, tapi alhamdulillah yang penting kita muwajahah, duduk di tempat yang mulia dengan niat yang mulia. Semoga Allah satukan hati kita dan juga Allah turunkan berkah dan rahmat kepada kita semua. Apapun yang akan kita kaji, Allah mudahkan dan berikan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kita mulai dari hikmah ke 132, betul? Ya, 132. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadza kitab Al-Hikam lil Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari wa syarihihi al-Imam Abdullah ibn Hijazi As-Sarqawi min ahadi Syekhul Al-Jami' Al-Azhar, Syekh Jami'atul Azhar, laisa Al-Jami' Al-Azhar, Syekh Al-Jami'ah Jami'atul Azhar. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi wa asrarihi lana jami'an zahirina wa batinina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu as-satru ala qismain, satrun 'anil ma'siyati wa satrun fiha fil ma'siyah. Fal'amatu yatlubuna minallahi as-satra fiha khasyata suquti martabatihim 'indal khalqi. Wa ammal wal khassatu yatlubuna minallahi as-satra anha khasyatan suqutihim min nadhril malikil haqq. Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan bahwasanya as-satr adalah hijab yang menghalangi kita dari Allah. Ada dua. Ada satrun anha anil ma'siyah wa satrun fiha fil ma'siyah. Apa bedanya satrun an dan satrun fi? Kalau satrun fi ini adalah tuntutan orang-orang secara umum, secara awam, bahwa mereka mencari, menuntut agar Allah menutupi perbuatan dosa dia di mata orang. Itu namanya satrun fi. Dia malu berbuat dosa kepada orang, malu dipandang buruk oleh orang. Makanya taubatnya juga karena taubat udah kadung malu dari orang, bukan karena dia malu kepada Allah. Maka keinginan untuk Allah menutupi itu menutupi perbuatan dosanya dari orang. Adapun satrun anha itu adalah ditutup dari dosa. Dia mohon kepada Allah agar Allah menghalanginya dari berbuat dosa. Kenapa? Karena takut jatuh gugur di mata Allah, dalam pandangan Allah. Ya meskipun orang tetap berdosa, siapapun berdosa, meskipun aulia. Ya.
kecuali Nabi maksum. Ya. Orang sesoleh apapun, walau kana qutbul aqtab, ya, meskipun itu kutubnya kutub al-ghaus, ya, tetap berpeluang untuk berbuat dosa. Nah, oleh karena itu mereka mohon kepada Allah agar dia dihalangi dari berbuat dosa. Ya, motifnya karena dia takut dipandang rendah oleh Allah, bukan karena takut dosa. Ya, karena dosa dalam pandangan aulia itu pun hikmah, ya, rahmah. Berapa banyak ya, seseorang melakukan dosa, kemudian dia lebih memperbaiki dirinya karena dosa itu, sehingga dosa menjadi batu loncatan dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu hak Allah, bukan kita jadikan satu teori, ya, satu kaidah. Tidak. Karena yang ditakuti oleh mereka para aulia adalah Allah, bukan dosa. Karena dosa adalah makhluk Allah ciptakan. Dan mereka mengatakan bahwa dosa itu hikmah. Kalau taat itu rahmat, maka dosa itu hikmah. Sehingga ada orang mungkin berilmu dan beramal soleh, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, sedaya mungkin dia berhasil menghindari dosa larangan Allah. Seorang yang soleh, tapi mungkin saja dia jauh dari Allah hatinya, maka Allah takdirkan dia berdosa yang sebelumnya dia merasa bersih, suci, soleh. Ya. Ketika dia berbuat dosa, baru muncul sifat kehambaannya, kehinaannya, kerendahannya. Maka itu sebab apapun dosa itu kepada siapapun dalam kondisi apapun, sebetulnya dosa itu hikmah. Allah ciptakan di dunia ini dosa itu hikmah. Oleh karena itu tetap Allah membalasnya. Dan balasan itu lebih baik di dunia daripada di akhirat. Ya. Karena masih ada kesempatan untuk bertaubat. Jadi ada hikmah untuk dia bertobat, atau hikmah untuk orang lain mengambil pelajaran. Oleh karena itu di dalam agama kita dan akidah kita pun, bahwa musibah yang menimpa kita, penderitaan, kesakitan, itu pun kafarah, menghapuskan dosa. Ya. Bahkan seorang aulia pernah berkata ketika itu dia pergi haji, setelah melaksanakan ibadah haji sampai selesai, kebersihan hatinya merasakan bahwa ibadahnya kurang sempurna, sehingga dia sedih. Mungkin ada gangguan dari khusyuknya, atau dia merasa bahwa dia soleh. Karena bagi mereka yang berhati bersih, ketika dia melakukan kebaikan, menjauhi larangan, kemudian ada perasaan dia baik, ada perasaan dia soleh, itu bagi hati yang bersih itu satu noda, satu dosa, satu taksir, satu kelalaian, satu kekurangan yang dimohonkan oleh mereka kepada Allah untuk Allah ampunkan. Oleh karena itu mereka merasa kalau ibadahnya, amalnya kurang murni, kurang bersih. Karena amal yang murni menurut mereka adalah amal yang dilakukan karena Allah dan tidak ada pengakuan sama sekali bahwa amal itu lahir dari dirinya dan dia persembahkan kepada Allah. Tetapi dia memandang bahwa amal itu anugerah Allah, taufik dan hidayah. Anugerah.
Sepatutnya orang diberi anugerah itu semakin rendah, semakin hina, semakin hamba. Misalnya kita diberi harta oleh orang ya, banyak sekali, mungkin ya kita rasanya hina di mata orang yang memberi itu. Ya. Kalau dibanding anugerah yang paling besar ya anugerah taat, anugerah kebaikan, anugerah hidayah. Orang diberi ilmu, diberi amal, diberi ketaatan, mestinya mereka yang menerima anugerah itu makin hina. Tapi ya, kalau hatinya tidak bersih, ketika dia mengaku baik, mengaku soleh, itu tidak merasa itu berdosa. Maka para aulia ketika melakukan ibadah ya, lalu dia merasa kurang sempurna, maka dia bersedih. Nah, ketika bersedih itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ibadahku tidak diterima karena tidak murni, tidak bersih, sehingga aku menjadi sedih, dan ini bagiku musibah, kesedihan ini, maka ya, terimalah ibadahku karena kesedihan yang Kau berikan kepadaku. Ya. Itu mungkin kita tidak punya pintu bab kesedihan di situ. Kita kesedihannya kurang duit, sedih gitu. Sakit, sedih. Padahal ya, mereka para aulia justru memandang itu sangat positif. Sehingga mereka mengatakan al-man'u huwa ainul ata. Kalau Allah tidak memberi, sebenarnya itu adalah pemberian. Ini bukan irasional lagi, tetapi sudah arasional ya. Karena mereka memandang dengan hati yang bersih. Nah, berkaitan dengan mohon agar Allah ditutup, dihijab, artinya ini hijab bukan penghalang yang kita sering kata penghijab. Satar ini lebih kepada ampunannya ya, ustur ya Rabb, artinya tutupi aku, halangi aku, jangan Kau siksa, jangan Kau murka. Itu ustur atau satraka ya Rabb katanya. Ya, maka al-ghufran huwa satr kan, ampunan itu adalah ditutup. Nah, maka tutup itu ada dua, ada dari maksiat, ada di dalam maksiat. Nah, kalau orang-orang yang ya katakanlah seperti kita lah, yang masih tidak bersih hati kita, kita sering minta ditutupi oleh Allah, yaitu fil ma'siyah. Kita berbuat dosa, kita mohon Allah tutupi, jangan orang tahu kita berbuat dosa. Itu. Kenapa? Karena dia takut harga dirinya, martabatnya jatuh di mata orang. Tetapi ahlil khawas, dia minta ampunan Allah, tutup Allah itu dari melakukan maksiat. Itu karena dia takut ya, hina, jatuh, rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka tidak peduli apakah orang memandang buruk ya, ketika dia berbuat dosa, yang penting Allah mengampunkannya dan menjauhkannya dari maksiat tersebut ya. Nah, orang yang minta Allah ditutupi di dalam maksiat ya, karena dia melakukan maksiat ya, maka dia mohon kepada Allah agar menutupi dari orang karena takut harga dirinya rendah, buruk di mata orang ya. Adapun orang-orang yang takut dari maksiat, orang-orang yang minta ditutup dari maksiat adalah mohon kepada Allah agar Allah menghalanginya ya, mencegahnya atau mengampunkannya ya, dari maksiat tersebut. As-satr boleh yamna, yang boleh yaghfir ya. Boleh mencegah, juga boleh mengampuni ya.
Karena mereka tidak pernah memandang rendah terhadap dosa. Ya. Kenapa? Karena memandang rendah kepada dosa itu ya sama dengan memandang rendah kepada siapa yang ia berdosa kepadanya, yaitu kepada Allah. Ketika kita berdosa, ya, mungkin dosanya dalam bentuk maksiat, melanggar, ya, apalagi dosa besar. Kita lebih takut kepada orang karena kita dituduh buruk. Kan dalam agama uruf kita itu kan ya, atau yang disebut mungkar, maka dalam agama disebut amar ma'ruf nahil munkar. Kita disuruh memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu kan apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan yang kita kenal bahwa itu sumbernya Al-Quran. Makanya ma'ruf. Ma'ruf kan bukan kebaikan sebetulnya. Ma'ruf itu ya dikenal gitu. Kita kenal bahwa kita ini sumbernya Al-Quran dan hadis, maka nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati dari Al-Quran itu kebaikan. Maka disebut ma'ruf. Nah, yang bukan atau yang tidak ada dari Al-Quran dan nilai-nilai yang dipandang buruk oleh Al-Quran, maka itu munkar. Munkar itu kan tidak dikenal, ya, tidak dikenal. Nah, karena itu ma'ruf dan munkar, maka kita apabila berbuat dosa takutnya sama uruf, sama orang. Nah, maka bukannya dia menghindari dosa, tetapi dia mohon agar orang tidak tahu saya berbuat dosa. Nah, maka ketika dia dikenal orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan kejahatan, maka dia ingin taubat. Sebetulnya ingin diterima oleh orang agar ya, dia dipandang baik sehingga banyak kemudahan urusan dunianya, urusan sosialnya. Itu akan seputar itu karena uruf. Tidak mereka para aulia. Kalaupun orang semua memandangnya buruk karena dia melakukan dosa secara uruf, secara syar'i, ya, tetapi dia tidak merasa hina dan takut karena dipandang buruk. Yang dia takuti adalah ya, dipandang rendah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mungkin ada orang tidak sholat subuh, tapi nggak ada rasanya apa-apa, nggak ada rasa nyesel, rasa takut, rasa. Kenapa? Karena orang nggak tahu. Ya. Tapi kalau orang tahu dia nggak sembahyang subuh, malu. Makanya minta ditutupinya itu dari orang. Nah, adapun mereka yang hatinya bersih tidak. Satu dosa saja dilakukan, mungkin perih, pedih, ya, dan malu kepada Allah. Nah, ini namanya orang yang as-satru anha, ya, agar Allah tutupi, ya, dari melakukan dosa. Bukan as-satru piha, ditutupi di dalam melakukan dosa. Itu perbedaannya, karena yang satu syiriknya ya, khafi, adapun yang satu sudah selamat dari syirik khafi. Ya, syirik khafi itu kan kita ibadah ingin dilihat orang, itu kan syirik khafi. Nabi bersabda, as-sirkul khafi akhfa min zabibin namli ala sofa, katanya. Syirik yang halus itu lebih halus dari berjalannya semut hitam di atas batu hitam. Ya, ya, hitam-hitam mungkin kalau kita tambahin di gelap malam yang hitam, kita tambah lagi yang melihatnya pakai kacamata hitam, itu kan makin gak kelihatan, itu makin gak kerasa. Ya. Kita ini ibadah, melakukan kebaikan, ingin dia dilihat orang, itu kan gak merasa kalau itu syirik. Ya. Maka orang yang beramal karena orang itu bukan riya sebetulnya. Dalam pandangan orang sufi syirik, karena ibadahnya untuk orang kan syirik. Tetapi kalau dia tidak ibadah karena orang, itu baru riya. Ah, nanti saya dipandang soleh oleh orang, saya nggak ke masjid, itu riya. Tapi kalau ibadah karena orang, itu syirik. Nah, karena
mereka selamat dari syirik khafi, apalagi syirik jali. Ya. Baik, kita lanjutkan. Man akramaka innama akrama fika jamila satrih. Allah. Falhamdu liman satarok, laisal hamdu liman akramaka wa syakarok. Man akramaka, seseorang yang telah memuliakan kamu, sebenarnya akrama fika jamila satri, sebetulnya dia menghormati apa yang ada padamu, yaitu akan keindahan tutup Allah. Ya Allah ya Rabbi, orang hormatin kita, nganggap ustadz, nganggap kiai, itu karena Allah tutupi. Allah tutupi orang itu dosanya, dan orang lain tidak tahu dia berbuat dosa, maka orang lain menyukainya. Nah, ketika menyukainya, berbaik sangka kepadanya, dan itulah tutup yang Allah berikan. Ya, kita sama ustadz, kenapa kita menghormati banget? Karena kita suka kepada dia, berbaik sangka kepada dia. Itulah tutup yang Allah berikan. Coba tanya dengan orang yang membencinya. Kan orang kalau benci, tidak suka, yang dicari kan keburukannya. Kebaikannya lewat, udah. Yang dicari keburukannya. Ada saja, kecil, besar itu. Apalagi besar, pasti ketemu. Makanya ada nasihat, ya, kalau Anda mau bersih, mau mengenal uyub keburukan kita, percayalah dengan musuh, orang yang membenci kita. Percayalah, terimalah tegurannya, karena dia jujur berkata itu, dan karena itu yang dicarinya oleh dia. Ya. Tapi tadi ke belakang, karena kita nggak ingin diketahui oleh orang, maka kita mengingkari. Nah, orang yang menghormatimu, sebetulnya dia menghormati indahnya tutup Allah kepadamu. Apakah orang itu baik sangka kepada kita, apakah orang itu cinta kepada kita, itu Allah yang memberikan, ya, ke dalam hati orang lain itu. Coba kalau Allah angkat tutupnya, ada problem aja sedikit, tutupnya terbuka, udah. Nah itu, maka falhamdu liman satarok, maka kita bersyukur, kita memuji itu kepada yang menutupimu, yaitu Allah. Alhamdulillah, laisal hamdu liman akramaka wa syakarok. Pujiannya bukan untuk orang yang menghormatimu, dan bukan untuk orang yang menghormatimu dan berterima kasih kepadamu, ya. Tetapi hormati, bersyukurlah, pujilah yang menutupimu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Ketika orang tidak tahu, itu Allah tutupi. Kita berdosa, mungkin istri tidak tahu di luar. Ya, istri berdosa, mungkin suami tidak tahu. Dia mengira bahwa istri kita, suami kita, tetangga kita, ya, kawan kita memandang kita baik, padahal Allah tutupi. Kalau Allah buka, ya. Itu sebab orang yang suka menceritakan dosanya itu, ya, mal'un, artinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam dia berbuat maksiat dan orang nggak tahu, nggak ada orang yang nangkep basah dia atau menyaksikan dia.
Ya, kan Allah tutupi namanya itu. Besok pagi dia cerita kepada orang, Allah nutupi, dia cerita. Mujaharah. Ya. Dan itu dosa besar, di samping pengaruhnya buruk kepada orang lain yang mendengarkan ceritanya, dan juga itu membuat dia tersugesti juga dirinya dengan ucapannya, semakin ya, membuat dia berbuat dosa lagi dan kurang atau tidak menimbulkan penyesalan, taubat, nadam dan lain sebagainya. Nah, maka setiap kita berbuat dosa kemudian tidak ada yang tahu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Rasulullah itu apabila orang berbuat dosa lari kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengaku, untuk memberitahu. Mereka memberitahu agar tahu cara taubatnya. Kita diwajibkan apabila kita berbuat dosa jangan bicara kepada orang lain, agar Allah ampunkan. Maka ada seorang wanita berzina, lari kepada Rasulullah. Dia menghadap Rasulullah, sedang berada di depan orang banyak. Orang itu mengatakan, "Tahirni ya Rasulullah, sucikan aku." Artinya minta dicambuk. Ketika dia bicara sama Nabi, suaranya kecil, jadi orang nggak dengar, hanya Nabi. Lalu Nabi memalingkan wajahnya dan Nabi mengeraskan suaranya, ya, untuk menyambung ceramahnya lah. Suara ini sengaja Nabi lakukan agar orang tidak perhatiannya tidak terambil ke si perempuan ini. Karena Rasulullah terus bicara, maka perempuan itu ya geser lagi ke depan Nabi. "Ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku melakukan maksiat." Rasulullah berpaling lagi dan terus masih mengeraskan suara. Artinya Rasulullah sebetulnya mengisyaratkan untuk ya, tidak mengatakan sehingga orang lain dengar. Kalau mengadu kepada Nabi sendiri, ya boleh kita membicarakan dosa kita. Kalau untuk minta nasihat itu boleh. Kalau tidak, maka haram hukumnya. Karena Allah akan menutupi setiap orang berbuat dosa. Itu. Nah, maka itu sebab kita selalu dipandang baik oleh orang, padahal Allah tutupi. Ya. Kalau Allah buka, kalau saja zaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, itu zaman tabi'in, beliau berkata, andaikan setiap orang berdosa itu keluar ekor, katanya, mungkin kita jalan ini penuh dengan ekor. Itu juga salah satu rahmat Allah. Allah tutupi, nggak ada bekasnya. Artinya nggak ada, bukan bekas, nggak ada tulahnya gitu. Apa misalnya ketika berbuat dosa kupingnya panjang gitu, begitu berbuat dosa hidungnya yang panjang, kan sama sekali nggak ada. Itu juga salah satu rahmat Allah yang kita ditutupi. Nah, sehingga agar kita satu sama lain saling menghormati. Makanya namimah itu kan dikutuk oleh Allah. Ya, lan yadkhulul jannah namam, katanya. Orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena mencemarkan orang lain ya, kepada saudaranya. Membuat orang hatinya berubah kepada orang lain. Allah menutupi, dia membuka. Itu kan salah satu perbuatan tercela. Ya, karena setiap orang tidak ingin perbuatan buruknya diketahui oleh orang lain. Ya. Sehingga ulama banyak sekali menasehati ya, kepada perempuan. Ini contoh. Mungkin perempuan punya masa lalu
yang kelam, yang gelap ketika dia masih gadis. Ya. Yang dosa ini kalau dikatakan kepada suaminya mungkin dicerai. Ya. Karena tidak ada gadisnya. Islam menganjurkan untuk tidak diceritakan sampai mati. Jangan karena saya cinta harus jujur, itu bukan jujur ya, itu hancur namanya. Tidak boleh, karena jika Allah menutupi maka tutupi sampai mati. Jangan kita buka. Gitu. Sampai ke sana begitu. Untuk tidak membuat orang itu berubah ya. Pandangannya kepada sesama muslim. Sering saya menceritakan kisah Imam Syafi'i itu. Ada orang yang duduk dengan Imam Syafi'i baik-baik, senyum-senyum, memuji-muji. Lalu ketika keluar, di luar dia gibah, memburuk-burukan Imam Syafi'i. Lalu ada orang yang mengadukan, orang yang di depanmu itu manis-manis, mukanya, bicaranya, rupanya di sana dia memburukan engkau. Imam Syafi'i marahnya kepada orang ini. Kata Imam Syafi'i, dia melemparkan panah tidak pernah sampai ke hatiku. Kenapa kau bawa panah itu dan kau tancapkan ke hatiku? Ya, sehingga aku berubah dengan dia. Kalau dia tidak berani berkata buruk di depanku, itu satu kemuliaan dari Allah. Berarti aku ada wibawa yang membuat dia ya, bungkam. Dan itu juga rahmat dari Allah. Ya, kenapa orang sufi memandang begitu? Karena keburukan itu sama dengan tidak ada. Maka jangan pernah mempermasalahkan yang tidak ada. Ya, karena keburukan itu adalah karena Allah tidak anugerahkan baik. Sebetulnya keburukan bukan suatu perbuatan. Ya. Hanya Allah tidak anugerahkan baik, itu saja. Dan itu pelajaran bagi kita semua. Bahwa kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka Imam Ibn Athaillah mengatakan, man akramaka innama akrama fika jamila satrihi. Orang yang menghormatimu sebetulnya dia bukan menghormati kamu, menghormati indahnya tutup Allah itu. Sehingga dia baik sangka, sehingga dia suka, dia memandang soleh. Wallahu a'lam. Ya. Setiap kita, kalau kita memang jujur, malu ya, dihormati orang, karena yang tahu itu kita. Orang itu kepada orang lain itu kan sangka. Dia soleh banget, itu sangka, Pak. Ya, sangka itu kan bukan sesuatu yang yakin. Sangka itulah tutup Allah. Mungkin ditutup oleh jubah, ditutup oleh sorban, ditutup oleh peci haji, ditutup oleh nama Pak Haji, ditutup imam, ditutup qori, ditutup alim. Ya. Kalau Allah buka, wallahu a'lam, mungkin lari semua orang. Maka yang orang hormati adalah indahnya tutup itu. Ya, itu sebab kalau ketika ada orang memuji kita, mestinya kita beristighfar. Bukan, saya gitu. Ya. Emang jarang orang kaya saya di zaman ini, waduh. Ya. Itu saja udah sebuah keburukan. Ya, orang yang mengaku baik itu paling buruk, karena kebaikan milik Allah, bukan milik dia. Tapi orang yang mengaku buruk, itulah kemuliaan dan kebaikan. Karena kalaupun dia berbuat baik, dia tetap buruk, karena itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala radhiyallahu anhu, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Allah. Wa laisa dzalika illa maulakal karim. Tidaklah yang menjadi sahabatmu, tidaklah bersahabat kepada kamu
Artinya bukanlah seorang sahabat yang sebenarnya, yang hakiki. Illa man sahibaka, melainkan orang yang menjadi temanmu, wa huwa bi aibika alim, dan dia yang sangat mengetahui aibmu. Jadi sahabat yang baik justru adalah sahabat yang paling tahu akan aib kita. Sedangkan tadi bahwa kita kepada orang lain itu sangka, tapi kita kepada diri kita sendiri itu yakin, bukan sangka. Ya. Maka ada nasihat Al-Imam Al-Haddad dalam hikamnya. Kata beliau, jika ada orang memujimu sifat baik yang kamu tidak ada, itu hati-hati, itu makar dari Allah. Ya. Bukan kita kipas-kipas. Ya. Dibilang soleh padahal tidak soleh, artinya sifat itu tidak ada pada kita, tapi orang memuji kita dengan sifat baik itu. Hati-hati, itu makar. Nanti orang itu akan menghinamu, merendahkanmu dengan sifat-sifat juga yang tidak ada padamu. Nah, maka mereka para aulia ketika dia dipuji dengan sifat yang itu memang ada pada dia pun, dia malu karena sifat itu anugerah Allah. Malu untuk mengakuinya. Maka kita dengarkan Nabi kalau dipuji kan mukanya merah seperti merahnya muka gadis dipuji oleh lelaki. Tapi gadis zaman dulu kayaknya itu. Kalau zaman sekarang malah marah kalau nggak dipuji gadis-gadis sekarang. Kalau dulu merah mukanya karena dipuji. Itulah muka Rasulullah SAW. Ya. Maka Nabi membuang muka kalau dipuji. Kenapa? Karena malu kepada Allah. Karena sifat itu adalah sifat Allah. Nah, kalau kita malah ngejelenger, wah. Nah ini ma sahibaka, ya, bukanlah seorang sahabat kamu, artinya bukanlah seorang yang menjadi sahabatmu. Ya. Sahabat itu bukan seperti, artinya bukan sahabat. Sahabat adalah yang sangat mengetahui aibmu, dan walaysa dzalika, dan itu tidak ada illa maulakal karim, melainkan maulakal karim, yaitu Allah, ya, Tuhanmu, Tuhanmu yang maha mulia. Nah, maka orang-orang yang akan menunjukkan aib kita, itulah orang-orang yang patut kita jadikan sahabat. Maka di dalam tarikat itu, atau sebelumnya, maka di zaman Nabi, orang-orang yang bersama Nabi itu disebut sahabat. Karena Nabi yang menjadi sahabatnya, dialah yang selalu menunjukkan keburukan-keburukan agar selamat orang dari keburukan itu. Keburukan itu bukan kepada siapa, tetapi kepada nafsu yang ada pada semua orang. Nah, ketika seseorang selalu membicarakan tentang sifat-sifat nafsu, dan itulah yang patut menjadi sahabat kita. Ya, karena dia mengajak kita untuk berbuat bukan atas dasar nafsu, tapi atas dasar, ya, tawajuh, hati yang sepenuhnya berbuat baik itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar jiwa yang sidik. Ya, memang adalah Allah yang maha tahu akan aib, akan kebaikan. Artinya dari hikam ini, ya, kita diisyaratkan untuk bersahabat dengan orang-orang yang telah menguasai hawa nafsunya. Ya, di zaman Rasulullah disebut sahabat. Ya, dan terus berlaku berabad-abad. Ya, orang yang menjalin persahabatan atas dasar nasihat menasihati, atas dasar memberikan qudwah dan teladan, atas dasar tegur, sapa, menunjukkan, ya,
kebaikan dan keburukan. Amir wa nahi katanya, yang memerintahkan dan yang melarang, atau nasih istilahnya dalam kitab, yang selalu memilihkan pikiran dan jalan yang terbaik, itu nasih, nasihat. Nasihatkan itu pilihan. Kita beli buah, milih yang baik-baik, itu kan nasihat namanya. Kita pun minta nasihat itu kan minta pilihan pikiran, solusi, ya, dan teguran yang terbaik. Maka kita bersahabat dengan yang nasih, kita bersahabat dengan amir wa nahi, yang merintahkan kebaikan dan yang melarang keburukan. Bukan seorang yang mudahin istilahnya, bukan seorang yang bermanis-manis mulut, ya, karena tidak ingin sahabatnya itu marah, tersinggung, maka dia tidak akan mengatakan yang buruk-buruk. Meskipun melakukan keburukan tetap aja nggak apa-apa, cuman sekali kok. Enggak, kamu enggak salah, padahal salah, hanya untuk mudahin, bermanis muka. Dan itu tidak bisa dijadikan sahabat, ya. Maka pada abad pertama, kedua, ketiga, mereka memanggil sesama itu sahabat. Guru memanggil muridnya sahabat, ya. Dan itu yang terdapat di dalam kitab-kitab. Tidak ada murid, tidak ada talib, tidak ada, belum ada, ya, bahkan ada istilah murid itu sudah di abad kelima, ya. Tapi sebelumnya adalah sahibi. Mereka ketika bertanya, berapa orang yang mengikuti aku, kalau sekarang berapa murid kita, ya. Dalam kitab-kitab dulu itu pertanyaannya kam ashabi katanya. Karena hubungan kita ini adalah hubungan dakwah, hubungan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi kan bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa saja, kan man itu kan siapa saja, umum banget. Besar, kecil, laki, perempuan, tua, muda, bawahan, atasan, pimpinan, bos, itu kan man, siapa saja yang mereka itu ro'a, melihat. Minkum, man ro'a minkum, minkum itu kan minnya ba'diyah, ya. Minkum itu yani ba'dakum, itu pun umum, siapa saja, besar kecil sama saja. Apa yang dilihat, maf'ul keduanya munkaron, itu pun nakirah, munkar apa saja. Tetapi ulama mengatakan ini munkar yang muttafaq, bukan munkar yang mukhtalaf. Artinya yang ulama semua sepakat itu haram, itu baru munkar. Tapi kalau dia mengatakan ini haram, ini makruh, ini bukan satu kemungkaran yang wajib dirubah. Contoh misalnya rokok. Rokok halal atau haram? Pak, rokok halal atau haram, Pak? Makruh kan gitu jawabnya. Kan itu mukhtalaf. Nah, itu bukan satu kemunkaran yang wajib dirubah. Ya, tidak. Nah, itu ya biarin aja yang mau ngerokok kan gitu, yang enggak. Artinya munkar. Kenapa saya singgung ke situ? Karena ada orang memakai hadis ini untuk munkar yang dia mengharamkan rokok. Itu orang melihat orang merokok itu wah sama juga seperti minum khamar yang haramnya qat'i gitu. Tidak, hadis man ra'a minkum munkaran itu ulama sepakat munkarnya adalah yang mujtama' alaih, bukan yang mukhtalaf alaih. Zina, minum khamar, membunuh, ya itu ya, wajib itu setiap orang. Artinya ini kita sesama saudara itu punya alaqah dakwah, punya hubungan dakwah. Jangan kita merasa oh saya belum benar, jadi tidak. Jadi ukurannya begini, kita tidak boleh menegur kepada orang lain yang berbuat dosa jika dosa yang ditegurnya itu adalah dosa yang kita sedang lakukan. Itu baru nggak boleh. Kalau masih berbeda boleh. Dia mencuri, dia minum, maka yang minum ngelarang mencuri, yang mencuri ngelarang minum. Itu masih wajib. Tapi kalau sama-sama minum, lu jangan minum, ya lu jangan minum, itu baru kagak boleh.
Ya, itu pun ittifaq ulama tuh. Ya. Jadi tidak ada sebetulnya alasan kita untuk tidak saling tegur sapa, hampir tidak ada sebagai orang Islam tuh. Tapi dengan niat adalah ibadah kepada Allah dan tidak boleh memandang rendah ya, kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun melakukan dosa besar. Bahkan lebih dari itu, insaniyah qabla islamiyah katanya. Ya. Kemanusiaan itu lebih didahulukan daripada at-tadayyun. Ya. Daripada amal agama. Walau kana kafira, meskipun kafir. Nah, maka dari hikmah ini yang kita jadikan sahabat adalah orang yang punya akhlak. Karena dia akan selalu menunjukkan ucapannya, perbuatannya kepada kebaikan. Taib. Kita teruskan. Khairu man tashabu man yatlubuka laka la li syai' ya'udu minka ilaih. Sekali lagi, hikmah yang di atas juga ya, mengisyaratkan bahwa kita hanya boleh bersahabat dengan orang yang bersahabat kepada kita karena Allah. Karena dengan begitu, kalau dia pergi dari kita, Allah akan menjaga kita sebagai ganti sahabat itu. Karena sebenarnya kehadiran sahabat itu juga sebuah majla. Apa majla itu? Sebuah manifest ya, daripada penjagaan Allah. Nah, jika kita bersahabatnya murni karena Allah, tidak ada karena apa-apa, bukan karena satu golongan ya, bukan karena sama-sama NU begitu ya, bukan karena sama-sama Muhammadiyah, bukan ya, apapun itu dunia ya, karena lillah tidak ada keterikatan apapun ya. Apalagi kalau bersahabat karena satu pilihan presiden, itu apalagi ya, dunia banget itu ya. Artinya tidak ada motif apapun, murni lillah. Ya, ini salah satu isyarat daripada hikmah ini pun demikian. Bersahabatlah ya, yang murni lillah, karena dengan begitu maka Allah akan menjaga kita ya, akan menjaga kita untuk saling tegur sapa kedua-duanya. Karena sifat-sifat yang ada dalam tubuh kita ini bukan kita gunakan untuk menjaga orang lain, tidak. Sifat-sifat yang ada pada tubuh kita, termasuk pikiran sehat sekalipun, itu Allah anugerahkan ke dalam tubuh ini untuk menjaga kita. Maka setiap orang itu punya keakuan yang tidak boleh ditembus oleh siapapun. Apakah istri, orang tua sekalipun, tidak boleh merendahkan keakuan setiap individu. Kalau dalam pandangan orang sufi dari kacamata hakikat mereka, karena itu adalah ya, jalal, artinya jalaliyatullah ya, keakuan seseorang. Maka kita tidak boleh merendahkan, meskipun orang itu salah, kita cekek lehernya untuk mengaku salah, kamu bilang salah, tidak boleh ya. Karena salah itu semuanya hikmah dari Allah. Nah, orang yang memang dia diberikan rahmat karunia hatinya, cahaya ya, dengan kebersihan jiwanya,
Jangankan sebuah kesalahan, taat saja tidak diakui. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengaku bahwa dia baik. Bukan hanya dia tidak mengaku bahwa dia buruk, baik saja tidak diakui. Ya. Jadi tidak boleh itu. Sifat yang ada pada tubuh ini adalah untuk melindungi diri kita. Nah, adapun sifat yang Allah tumbuhkan ke dalam rohani kita yang disebut akhlak mulia, itulah sifat untuk menjaga orang lain oleh kita, yang hakikatnya itulah penjagaan Allah ya, kepada sesama. Makanya ada istilahnya al-ukhwah fillah ya. Ukhwah karena Allah, bersahabat karena Allah, itu adalah perbuatan rohani yang dinilai ikhlas, ya, dinilai murni karena Allah, ya, wud. Nah, ini adalah suhbah atas dasar karena Allah, bukan karena apapun. Maka sebetulnya orang di dalam tarikat itu, murid dengan guru, itulah sebuah simbol persahabatan karena Allah. Maka sebenarnya orang ketika dia menjadi pimpinan tarikat itu tidak boleh bicara sesuatu yang akan menjadi mendapat memecah belah. Ya. Jadi orang yang menjadi pimpinan tarekat, kalau musim pilihan presiden tidak boleh menunjukkan pilihannya. Ya, itu harus disembunyikan karena dia punya hubungan ruhiyah, persahabatan yang tidak ada kepentingan apapun. Nah, kalau sudah begitu, apalagi menganjurkan kalau kamu muridmu, ya, pilihlah presiden nomor 2 misalnya. Misal begitu. Nah, ini tidak boleh. Dia akan merusak persahabatan yang murni, dan itu tidak bisa lagi jadi sahabat. Ya. Kan ada sebuah hadis kan, ada seseorang yang diikuti oleh malaikat atas perintah Allah. Ya. Lalu kemudian malaikat bertanya, mau kemana ke engkau? Aku mau ke satu negeri, bertemu dengan saudaraku, bukan kandung, artinya saudara seagama. Ditanya oleh malaikat, adakah keperluan maslahat yang engkau peroleh? Oh tidak, melainkan inni uhibbuh, katanya, melainkan aku mencintainya karena Allah. Nah, maka baru yang mengikutinya mengaku bahwa aku malaikat, diperintah oleh Allah ya, untuk menyampaikan salam Allah kepadamu, bahwa sanya Allah yuhibbuk, innallaha yuhibbuk, Allah mencintaimu. Untung nggak mati, pingsan dia ya, mendengar dari malaikat bahwa Allah mencintainya. Apa sih kita mencintai saudara dengan berbagai kekurangannya, tapi kenapa imbalannya Allah mencintai kita? Ini artinya kita disuruh mengikat persahabatan murni karena Allah, menegur kebaikan, keburukan, bukan karena menghina dan dia merasa lebih baik, tidak. Ya, karena Allah perintahkan, itu saja. Makanya pernah terjadi pada Sayyidina Umar, ada 2 saudara yang bergaduh, bermusuhan. Lalu Sayyidina Umar menyuruh anak buahnya untuk islah, untuk mendamaikan antara 2 saudara itu. Dia pergi, kemudian kembali dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, mereka tidak mau islah, padahal saya sudah memberikan nasihat kepadanya. Pergilah lagi. Pergi lagi, balik pun ya, melaporkan bahwa tetap saja mereka tidak mau. Maka Sayyidina Umar memerintahkan lagi, pergilah lagi. Lalu pergi dan kembali memberitahu bahwa mereka sekarang sudah islah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, sudah paham apa engkau sekarang sudah mengerti
Kenapa mereka islah? Maka orang itu ya, karena yang pertama dia merasa wakil Amirul Mukminin. Islah tidak bisa, seolah-olah nanti dia yang mengaku bahwa dialah yang mengislahkan. Yang kedua, dia datang diperintah, dia merasa benar, dia salah. Juga Allah tidak islah. Tapi ketika yang ketiga diperintah lagi, dia adalah merasa sebagai hamba Allah yang bersaudara, yang berkewajiban untuk mendamaikan saudaranya karena Allah, maka islah. Jadi inilah persahabatan itu, kita mesti mengikat tanpa motif apa-apa melainkan al-mahabbah lillah, ya. Cinta dan bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu sebab kita disuruh berakhlak, ya, dengan akhlak mereka, orang-orang yang arifin, orang-orang yang mempunyai akhlak mulia. Wa qala radhiyallahu anhu, khairu man tashabu man yatlubuka laka la li syai'in yaudu minka ilaih. Sebaik-baik orang yang kau jadikan sahabat adalah orang yang yatlubuka laka, yang meminta kepadamu faidahnya, manfaatnya untukmu. La li syai'in, bukan untuk sesuatu, yaudu minka ilaihi, ya, yang kembali sesuatu itu sebagai faidahnya darimu untuk dia. Tidak. Artinya sebaik-baiknya sahabat adalah seorang yang menginginkan engkau dan mengutamakan engkau, ya, juga memperhatikan engkau. Tetapi semua itu bukan untuk sesuatu apapun, ya, melainkan untukmu. Dan itu tidak ada, sahabat itu pun tidak dapat dilakukan oleh manusia, hanya Allah. Adakah Allah bersama makhluknya ada sesuatu yang manfaatnya itu kembali kepada Allah ketika Allah memberikan berbagai anugerahnya kepada makhluknya? Tidak ada. Semua itu yang dikatakan oleh orang sufi, takhallaku bi akhlaqillah, ittasafu bi sifatillah. Sebetulnya adalah sifat-sifat mulia, akhlakul karimah adalah sifat rohani. Bukan sifat-sifat jasmani, bukan nafsu, ya, tapi sifat rohani. Karena tidak ada persahabatan yang ketika dia memintamu untuk melakukan sesuatu, faedahnya untuk kita. Kita disuruh sholat oleh Allah, tidak ada apa-apa faedah keuntungan kepada Allah, itu sholat pun untuk. Maka kita tidak boleh, ya Allah, saya kan sudah sholat, ya, kemana sampai sekarang kok nggak ada rezekinya, saya udah bertasbih, ya, tidak. Maka sahabat yang terbaik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, ya. Ini pun istilah takhallaku bi akhlaqillah, ini istilah orang sufi, ya. Takhallaku bi akhlaqillah. Ada yang lagi ittasafu bi sifatillah. Tapi kalau kalimat ini didengar oleh orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, marah, Pak. Berakhlak akhlak Allah, tidak boleh orang bersama dengan Allah. Makhluk enggak boleh bersifat Allah, sifat makhluk, sifat makhluk, sifat Allah, sifat Allah.
Maka ini adalah, ada istilah ini hanya di dalam tasawuf. Ya. Perbedaannya begini Pak. Satu perbedaannya, pertama tentang hakikat, kedua tentang wujud, ketiga tentang muskilatut tauhid. Ya. Orang Mu'tazilah juga orang Salafiyah memandang hakikat ini dua. Ya, hak dan khalaq, Allah dan makhluk, dua. Aku dan engkau. Ini sebetulnya keluar dari pandangan akli. Allah ya, dan manusia. Ada dua hakikat. Maka nggak boleh berakhlak dengan akhlak Allah, tidak boleh. Makhluk-makhluk Allah tidak sama dan tidak boleh berakhlak Allah. Kamu mau jadi Tuhan, pikiran dia begitu. Perbedaannya mulai dari pandangan hakikat itu. Salafiyah pun sama. Hakikat itu dua. Ya. Itu dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah dalam kitabnya. Hakikat itu dua, Allah dan makhluk. Sementara ahli sunnah wal jamaah, terutama di orang-orang sufi, hakikat itu tunggal. Ya. Lawannya hakikat itu waham. Dan selain Allah, makhluk, manusia, waham, ilusi. Bahkan sehingga dikatakan kalimat kha lam qaf ini punya dua makna. Makna pertama takdir, makna kedua kazib, kosong. Tidak ada dusta. Takdir, perkiraan, ya. Kira-kira kan sesuatu yang tidak ada. Ya. Itu di dalam Al-Quran ada kata ikhtilaf dalam kisah hadis Ibki itu. Ma hadza illa ikhtilaf, illa ikhtilaf katanya. Sebetulnya tuduhan itu tidak ada, yang ada hanyalah kira-kira, sangkaan, dusta, tidak ada. Maka kha lam qaf itu waham, tidak ada. Hakikatnya Allah. Maka mereka mengumpamakannya antara makhluk dengan Allah itu seperti orang yang bercermin, berdiri di depan kaca. Orang berdiri di depan kaca, maka ada dua. Saya misalnya, aku berdiri di depan kaca, maka ada dua. Aku ini yang hakiki itu waham. Waham. Aku mengatakan aku ini bukan itu, tapi itu juga bukan selain aku. Meskipun bukan aku, yaitu bukan selain aku. Maka suratul haq makhluk. Orang sufi menyebutnya majla, mazhar, surah, ya, zil, bayangan Tuhan, gambar Tuhan, jelmaan Tuhan. Kalau kita terjemahkan secara itu adalah untuk menjelaskan bahwa semua dari Allah. Hakikat maka satu. Maka karena hakikat itu satu, kalau Allah kasih musibah, sebetulnya itu penjelasan Tuhan kepada kita dalam bentuk kita, bukan kepada kita dalam bentuk kita. Karena fi itu kan zarab mazruf, artinya aku ini, ya, sebuah pernyataan Allah untukku. Karena hakikat itu hanya satu. Kalau orang bercermin, misalnya orang pengen lihat jerawatnya, kan yang disuruh oleh orang yang bercermin kan orang yang dalam cermin itu dia disuruh melihat. Karena logika melihat kan artinya muqabalah. Padahal yang melihat adalah aku, bukan dia. Gitu. Dan itulah hubungan Khalik dengan makhluk. Kedua, wujud. Wujud menurut Mu'tazilah dan Salafiyah ini kasrah, banyak. Makanya dia sering menyindir orang sufi, Tuhannya banyak, ada di mana-mana katanya gitu. Itu karena isi otaknya yang mengatakan Tuhan itu banyak, wujud itu banyak. Sedangkan ahli sunnah mulai dari sifat 20, Allah wujud, kita Adam, selesai.
apalagi tasawuf. Itu sebab ada wahdatul wujud. Sebetulnya dulunya wahdatul syuhud. Kita sholat menghadap kiblat. Kan? Orang sampai Mekah yang dihadapin batu Ka'bah. Ya, batu Ka'bah yang dihadapin oleh dia. Tetapi ini adalah syuhudnya kepada ilah. Ya. Lalu kita menghormati tetangga. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Orang yang percaya kepada Allah, ini kan ilah lagi, dan hari akhirat, hormati tetangga. Jadi kita menghormati tetangga itu sama juga menghadap kiblat, menghadap ilah. Ya. Padahal tetangganya cerewet banget. Makin cerewet itu makin Allah, Bu. Ia makin menguji kita untuk betul-betul mengilahkan, menyaksikan ilah. Maka kalau tetangga kurang cerewet, wah ini kurang ilah ini. Kita tidak menyaksikan. Ya. Rupanya karena bukan hanya ilah itu tunggal, wujud pun tunggal. Maka orang sufi ketika ada orang menyakiti dia, lupa dengan selongsong sosok orang itu yang ada. Allah menguji dia melalui orang ini. Orang ini membawa kebaikan banyak. Kalau aku sabar dengan ujian Allah, pahala sabar besar sekali. Sebabnya adalah dia yang menjadi sebab kebaikan, mesti kita syukuri. Ini kan tadi rasional lagi aja tuh. Ini semuanya dari pandangan tauhid. Dan tasawuf itu berputar, pembicaraannya adalah tentang tauhid, tentang hakikat wujud. Yang kedua tentang problem tauhid. Ya. Orang Salafiyah ini, orang Mu'tazilah ini, yang disebut Mu'tazilah kan karena dia i'tizal dari ahli sunnah wal jamaah dalam 5 perkara. Dan 5 perkara itu menunjukkan bahwa problem tauhid bagi mereka itu adalah problem fikriyah dan akhlakiyah moral. Contohnya begini. Dalam pembahasan mutasyabihat, Allah punya tangan. Ya, salapkan dulu sudah tangan. Jangan ditanya bagaimana, apa, sudah iman saja. Dan ada orang yang mengikuti gaya salaf itu, tangan begini, tapi enggak sama ini, tapi begini. Nah, ini kan ya, dia sendiri dipaksakan untuk tidak bingung dari kebingungannya itu. Maka ahli sunnah untuk keluar daripada kesalahan yang dilakukan ini dan ini, maka dia takwilkan. Takwil pun kan salah satunya kan, tangan salah satunya maknanya kudroh, salah satu, jangan satu-satunya. Kalau satu-satunya kafir juga. Gitu. Nah, Mu'tazilah, udah sajalah Allah nggak punya tangan, karena kalau Allah dikatakan punya tangan, jadi ini mentangkis, memandang Allah tidak sempurna, dan ini tidak boleh. Ini kan masalah moral, masalah moral. Padahal kata tangan ada dalam Al-Quran. Tidak boleh kalau Allah di Al-Quran sudah mengatakan ada tangannya, ada tangan. Tapi demi moralitas, dia berani menghapus sifat yang ada dalam Al-Quran. Dan itu kafir. Tetapi kafir dalam muskilatut tauhid, problem pembahasan tauhid. Bukan kafir keluar daripada Allah yang tunggal, tidak. Dalam problem pembahasannya. Salafiyah, problem tauhid itu adalah masalah diniyah ijtimaiyah. Orang bolak-balik ke kuburan, wah nyembah kuburan, pandangannya kurang bagus karena dia mengusap-usap kuburan, mencium tangan orang soleh, itu kafir. Ya. Sama dengan menuhankan orang, karena dia memandang bahwa problem tauhid itu adalah fenomena sosial, fenomena keagamaan secara fisik. Sementara Sufi atau Asy'ariyah,
tauhid itu adalah muskilah ruhiyah, di mana ruh tidak boleh terbelenggu oleh nafsu dan materi. Ngusap kuburan, hatinya Allah, udah tauhid. Nah, perbedaan ini yang sampai hari ini menimbulkan problem. Maka orang sufi menyuruh berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ini satu istilah bahwa fisik manusia ini sifatnya adalah sifat alam semesta. Tapi ruh manusia ini sifat kaun. Ruh manusia ini adalah sifat ilah. Maka dikatakan ini martabah kauniyah, ini martabah ilahiyah. Ya, ini adalah zat, ini adalah sifat, katanya begitu. Dan inilah disebut akhirnya kalau ininya sempurna, lalu ininya sempurna, maka dikatakan al-insanul kamil. Itu. Nah, maka kita disuruh berakhlak dengan akhlak Allah, ini sifat ilah ini. Makanya tadi saya jelaskan, sifat yang ada di tubuh ini sepenuhnya untuk memelihara diri kita. Dan tidak punya kemampuan untuk memelihara orang lain, tidak mampu. Contoh, cinta yang tumbuh dari tubuh ini, itu cinta untuk diri sendiri. Bukan untuk cinta kepada orang lain, tidak. Kita mengatakan kepada perempuan, aku cinta padamu, itu bohong. 100% itu bohongnya, itu luar biasa itu. Yang ada, aku cinta pada diriku. Ambillah cintaku, cintai aku dengan cintaku. Penuhi aku, sayangi aku, perhatikan aku. Ya, jangan serong dariku. Jika menyakitiku, silahkan tinggalkan hidupku. Laki-laki atau perempuan, ya, ketika dia hanya engkau, ya, idamanku, itu karena dia ingin mendapatkan kebahagiaan. Semua untuk dirinya, tidak bisa. Adapun cinta yang tumbuh dari rohani, ini cinta Muhammadiyah, cinta diniyah, cinta ilahiyah. Ini baru cinta yang apabila menyayangi, memberi, menghormati, memperhatikan lillah. Tidak. Inilah takhallaku bi akhlaqillah. Inilah subah atas dasar rohani. Nah, orang dalam tarekat itu bersahabat dengan ini, bukan dengan ini. Ini namanya mungkin berganti-ganti. Mati Ibrahim ganti Muhammad, mati Muhammad ganti Abdurrahman, ganti, tapi ini tunggal. Ya. Itulah suhbah, ittasafu bi sifatillah. Dari tadi tidak ada yang bersahabat melainkan Allah atau orang yang punya akhlak Allah. Artinya yang persahabatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka khairu man tashabu man yatlubuka. Meminta darimu tapi untukmu. Minta sholat, minta puasa, jangan perbuat ini, jangan lakukan ini, lakukan itu. Semuanya itu lak. La li syai'in yahudu minka ilai, tidak ada. Satu lagi terakhir ya. Lau asyraka laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisbatul fana'i alaiha. Saya pikir harus hikmahnya harus dibaca banyak karena 4 bulan sekali ngajinya. Ya, kalau cuma satu diterangin sampai habis, waduh.
Jadi saya sedikit ya, supaya banyak. Lau asyraka laka nurul yakin. Jika cahaya yakin itu memancarkan cahayanya kepadamu. Apa cahaya yakin itu? Adalah al-ilmu billah, ya, mengenal Allah, mengetahui Allah, dan mengetahui segala janji Allah yang diucapkan oleh para nabinya, oleh nabinya. Kalau cahaya yakin itu memancarkan kepadamu, la ra'aita, engkau akan melihat al-akhirata, akhirat, dalam keadaan ya, cahaya yakin itu sedang memancarkan sinarnya, maka cahaya itu di dalam hati rohani ini melihat akhirat aqraba ilaika min antarhala ilaiha, lebih dekat kepadamu, ya. Artinya lebih dekat kepada dirinya, min antarhala ilaiha, dalam keadaan dia menuju kepada akhirat. Artinya mati kapan itu kan baru kita menjumpai akhirat. Tetapi kalau dia mempunyai mata batin yang hidup, ya, dia sudah melihat hari akhirat sebelum dia pergi menuju akhirat. Itu maksudnya lebih dekat. Min antarhala ilaiha, artinya fi halirtihalika ilaiha wa hululika fiha. Ya, lebih dekat dari kematian kita, dari kepergian kita menuju akhirat, dan masuknya kita kepada akhirat, ke dalam akhirat. Kalau kita mempunyai keyakinan. Makanya yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dulu pada dakwah pertama di Mekah itu adalah akidah akhirat, ya, iman akhirat, ideologi akhirat. Para sahabat yang dididik oleh Nabi di Mekah itu mengerti betul bahwa ada hari akhirat. Bahkan akhirat itu sangat dekat. Makanya ketika seorang ditanya oleh Nabi, kaifa asbahtum? Ini satu budaya di zaman sahabat. Kalau ditanya bagaimana keadaan hatimu, bagaimana keadaanmu, yang ditanyakan keadaan hatinya. Ya, itu mereka nggak berani mengatakan alhamdulillah saya dalam keadaan beriman, nggak berani, Pak. Kalau kita makan setiap hari kalau ceramah alhamdulillah, ya, nikmat iman, nikmat Islam, kita sedang beriman, itu para sahabat nggak berani. Jadi kalau ditanya keadaan kamu sekarang apa, ya, jawabannya ada yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berharap bahwa semoga detik ini masih Allah turunkan, masih Allah pelihara keimanan kita. Enggak berani, oh saya beriman, takut. Saya memberikan ilustrasinya seperti ini. Takutnya mereka itu seperti takutnya gambar, ya, gambar yang ditampilkan oleh proyektor. Kan munculnya gambar itu kan tergantung klise yang ada di proyektor itu. Jadi dia takutnya mengaku baik, takut klise yang berikutnya kafir. Jadi lebih baik dia la ilaha illallah muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang langsung sujud. Itu sebab Nabi mewakili jiwa yang beriman. Nabi mengatakan, jika kita ditimpa musibah, anugerah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ditimpa musibah, alhamdulillahi ala kulli hal.
Itu kalau ditanya keadaan, artinya dunianya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Enggak boleh Pak, kalau ditanya, bagaimana Bang? Buruk, enggak boleh. Waduh kacau hari ini, jangan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Kita mau langsung itu, bagaimana Bu? Hancur dah. Ya, udah hancur aja. Tidak. Ya. Kalau ditanya tentang keadaan jiwanya, dia nggak berani. Ya, mengaku iman. Tiba-tiba ada seorang sahabat ditanya oleh Nabi, yaitu bernama Al-Haris. Kaifa asbahta ya Haris? Asbahtu mu'minan, katanya. Wih, ini kan fenomena yang aneh. Bagaimana keadaan kamu di pagi ini? Alhamdulillah saya sebagai menjadi orang beriman. Akhirnya Nabi tanya, ma misdaku kalamik? Apa buktinya ucapanmu? Dia tidak menyebut saya sholat, saya puasa, tidak. Tapi dia menjawab, aku melihat surga itu ada di sebelah kananku dan akhirat ada di sebelah kiriku. Artinya setiap saat dia jatuh ke surga atau jatuh ke neraka. Dan aku melihat arsy, ya, ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan, katanya. Dan aku melihat arsy itu di depan mataku. Nah, orang-orang yang mempunyai ilmu yakin kepada Allah dan mempunyai makrifat kepada Allah, bahwa perbuatan dia ini jadi di surga sudah, atau jadi di neraka, karena ada ideologi akhirat. Ya. Makanya dulu waktu Nabi Mi'raj, Nabi ketika turun ketemu Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim memberitahu umatmu itu ajiz, lemah. Maka beritahu kepada umatmu, annal jannata qi'an, katanya, bahwa surga itu masih gundul, ya, masih botak. Tanamilah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir. Ya, maka budaya orang ahli sunnah itu mau ngaji, habis ngaji dan semua zikir. Karena zikir itu adalah menumbuhkan rerumputan di surga. Adapun istananya, isi istananya itu adalah ibadah-ibadah yang besar. Jadi apa yang kita lakukan itu ada akhiratnya. Ya. Itu pun masih penjelasan syar'i. Ada lagi penjelasan yang lebih hakiki, bahwa mereka itu sudah di surga sebelum di surga. Ada ungkapan begini, Bu. Jika Anda ingin bahagia, maka kenalilah Allah sebanyak kebahagiaan yang Anda inginkan. Di surga itu kan tidak ada gangguan, tidak ada yang mengeruhkan pikiran, tidak ada yang menggoncangkan jiwa, tidak ada yang mengganggu. Surga itu aman, damai, nyaman. Di dunia ini jika memiliki akhlak mulia, maka surga. Karena dia dalam penjagaan Allah. Maka orang yang bersama Allah adalah orang yang mengenal Allah. Dialah orang yang akhiratnya lebih dekat daripada perjalanan menuju kepadanya. Min antar hala ilaih. Itu sebab man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika engkau percaya kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah baik atau diam. Banyak orang di neraka itu disebabkan ucapannya. Maka jika orang percaya dengan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Barangkali ada hadis yang katanya di neraka itu banyak perempuan, mungkin dari kalam, Bu. Mungkin, Bu. Kemungkinan yang paling mungkin dari bicara. Ya. Karena seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud bertanya, benarkah ya Rasulullah di neraka itu disebabkan lidah? Sampai Nabi mengatakan sakilat ka ummak, katanya. Tapi itu ucapan keluar dari Nabi, diterjemahkannya tidak boleh kotor,
Kalau diterjemahkan secara letterlek, celaka ibumu. Gitu. Tidaklah ya, apa yang dituai nanti dipanen di akhirat lebih banyak adalah karena lidahnya. Jadi bicara itu adalah ada pertimbangan hari akhirat. Dia nggak berani. Ini secara syar'inya dan secara hakikatnya bahwa akhlak yang mulia itu menciptakan surga di dunia. Nah, maka di sini lau asyraka laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Jika cahaya yakinmu bersinar padamu, niscaya engkau melihat akhirat lebih dekat dari perjalananmu menuju akhirat. Ya, mungkin besok tapi tetap lebih dekat. Wala ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kispatul pana. Ya. Kenapa dikatakan kispatul pana? Kispun itu kusuf. Apa kusuf itu? Gerhana. Ya. Maka fana itu diumpamakan seperti gerhana. Ya. Bahwasanya orang yang memancarkan cahaya keyakinan itu, dia akan melihat keindahan dunia itu ya, hampir qad zaharat kispatul fana, telah nampak kepadanya itu kehancurannya seperti kehancuran gerhana ya, matahari, gerhana bulan, hilangnya bulan karena dibakar oleh matahari. Pana ya, kusuf artinya berubah ya, atau hancur, rusak. Kita bicara akhirat hak, dunia hak. Kita kan selalu bicara jangan lupa nasib kita di dunia. Ini ucapan ini terkadang untuk menegur orang yang terlalu akhirat. Padahal nggak ada yang terlalu akhirat, itu tidak ada. Makanya Nabi bersabda al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu akhirat. Orang yang punya kecerdasan spiritual itu orang yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk setelah kematian. Karena nasib kita di dunia, nasib kita itu di dunia ini. Karena sampai akhirat kita nggak bisa lagi memperbaiki keadaan. Kalau kita ingin surga, maka bikinlah di dunia ini. Itulah nasib kita di dunia. Makanya doanya kan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Bukan Rabbana fid dunya hasanah kaya wa fil akhirati hasanah surga. Tidak, tetapi hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Karena dunia hak ya. Dunia akhirat hak ada nyata, sedangkan dunia tidak ada, bukan hak. Yang hak adalah akhirat. Nah, mata batin dia melihat akhirat. Coba ada ungkapan dalam hadis, seorang ketika memberi itu sampai ke tangan Allah lebih dulu sebelum sampai ke tangan penerima. Ya, kan itu akhirat sudah. Orang jika kuat ideologi akhiratnya, dia tidak paham kalau dia bermalas-malas di dunia, baik ibadah dan usaha atau hiduplah memperbaiki kehidupan ini. Tidak. Sekarang kita dengar banyak dalam hadis bahwa pahala seseorang ada yang pahalanya lebih baik minad dunia wa ma fiha. Coba orang qiyamul lail saja atau sholat syuruk di pagi hari, sholat duha, itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Bu, kalau seorang dikasih seluruh harta yang ada di dunia ini,
mungkin jantungnya putus, Bu. Ya. Ada orang bawa 2 juta ton emas ke rumah, Bu, ambil tuh. Nggak sempat nikmatin, jantungnya putus, kaget. Banyak sekali. Sedangkan kalau itu dibawa ke akhirat, ada seorang memiliki surga lebih luas dan lebih banyak, ya, keindahannya, hartanya daripada dunia serta isinya untuk satu orang. Bagaimana sekian miliar orang misalnya di surga? Luasnya tidak terhingga. Maka jika orang ibadah itu karena akhirat, sekarang misalnya ada kali Cibel tuh, dari Cikarang sampai laut. Siapa yang berenang dari Cikarang sampai laut, ya, akan diberi istana. Ini untuk laki-laki, Bu. Istri 4, istana, mobil mewah, duit nggak ada nolnya, udah nggak, ya, nggak kehitung. Mungkin banyak orang yang mencoba tuh. Mungkin sampai pingsan-pingsan dilakukan. Sedangkan kalau dibanding akhirat tidak seberapa. Kalau dia memang punya ideologi akhirat, nggak ada ngeluh capek. Ya. Tidak ada ngeluh capek. Sayyidatuna Fatimah hidupnya miskin. Sayyidina Ali kasihan karena dia anak Rasulullah. Itu saja. Suatu ketika Rasulullah pulang membawa rampasan perang, membawa tawanan perang, laki-laki dan perempuan. Maka Sayyidina Ali nyuruh istrinya, aku dengar itu ayahmu banyak ganimah dan juga banyak jariah. Engkau mintalah ke sana dan minta juga seorang untuk membantumu di rumah. Dia pergi ke Rasulullah. Pada saat itu Sayyidatuna Fatimah itu masak nggak punya apa-apa, Bu. Yang ada biji korma. Itu pun dia coba biji korma barangkali digerus halus supaya bisa dimakan. Nggak halus-halus. Akhirnya pergi dan mengadu kepada ayahnya yang sedang punya ghanimah. Tapi Rasulullah berkata begini, maukah engkau, setelah dia minta ghanimah dan minta satu jariah untuk membantu dia di rumah, Rasulullah menjawab, maukah engkau yang aku beri sesuatu yang lebih baik dari semua itu? Ya. Pulanglah dan bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia pulang dengan gembira, dengan cerah pulang. Suaminya lihat, kok nggak bawa apa-apa ya, tapi kenapa dia cerah? Masuk, sudah ketemu ayah, sudah. Terus sudah aku utarakan, dan ayahku memberi sesuatu yang lebih baik dari semua itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Itu logika akhirat, itu ideologi akhirat. Dan ini perlu hati yang hidup. Seorang istri, seorang ibu di rumah itu pekerjaannya nggak ada kelihatan, tapi nggak ada habis-habisnya tuh. Ya, itu sekali merengut dan marah hilang, Bu, pahala itu, Bu. Ya. Tapi jika ada ideologi akhirat, kita jangan melihat suami. Kalau melihat suami memang dongkol aja. Ya. Saya tahu, ya, istri itu dongkol melihat suami. Apalagi istri saya udah dongkolnya udah berdongkol-dongkol udah. Ya. Tapi kita tanamkan akidah akhirat itu. Ya. Itu indah. Makanya ada cerita di zaman sahabat dulu itu, seorang suami pergi berdagang, bukan pergi ngajar, berarti kan bukan ustadz tuh. Pergi berdagang. Istrinya
di rumah menunggu dengan berbagai kesusahan. Saking susahnya anaknya wafat lagi. Ya. Begitu suaminya pulang, dia nggak mau memberitakan kepada suaminya. Ya, mungkin kalau sekarang dari mana aja bang, nggak punya perasaan emang. Kalau kata orang sini nggak punya keketeng. Anak mampus, lu kagak ingat. Itu baru nongol di pintu udah habis tuh. Ini orang yang ideologi akhiratnya. Jadi begitu suami datang, lalu yang ditanyakan anak oleh suami. Anak. Karena datangnya malam dikira tidur. Sudah. Bersih-bersih dulu. Ya, itu sudah aku sediakan makan. Sudah. Begitu aku melihat anak, sudah, nanti saja. Dibawa ke kamar, itu bininya udah dandan rapi, cakep supaya merangsang. Supaya jangan langsung lihat anak kena sedih. Ya, jadi dia senyum, dia gembira, dia pakai baju tidurlah. Apa namanya baju tidur tuh? Ya. Udah rapi, udah sengaja dia gerakkan tubuhnya secara erotis agar merangsang. Ya karena udah lama gak ketemu, langsung dibawa ke tempat tidur. Dipuaskan suaminya sepuas-puasnya. Ketika selesai, baru dia bilang, bang, kalau ada orang diberikan amanah oleh orang dan orang itu menjaga amanah itu, yang punya ngambil dan dia sedih dan marah, bagaimana? Oh, tidak boleh. Kalau itu punya dia, kalau dia mengambil, kita harus terima. Anak kita meninggal, bang. Ya. Udah terima. Ya. Suaminya nggak marah, lu ngapain aja di rumah? Wah, nggak ada itu. Ya. Istri sebelum suaminya nyerang udah nyerang duluan, nggak ada. Itu semuanya adalah nurul yaqin, akhlakul karimah, ma'rifat kepada Allah. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini semua atas kehendaknya. Kalau bukan sebuah rahmat, adalah sebuah hikmah. Ya. Maka lau asyraka laka nurul yaqin la ra'aita al-akhirata aqraba ilaika min antar hala ilayha wa la ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisfatul fana'i alaiha. Bahkan orang yang katanya dunia itu indah, kalau melihatnya dengan mata batin, ya justru dia melihat bahwa dunia itu ya nampak kisfatul fana, ya nampak keindahannya itu tidak ada, yang ada hanyalah kehancuran, kerusakan, seperti rusaknya gerhana matahari. Nah, inilah tanda bahwa seseorang dilapangkan dadanya oleh cahaya yakin itu. Dan cahaya itu nur, ya. Kalau istilah yang umum nur saja, nur. Makanya orang sufi menyebutnya bahwasanya tajalli itu atau kasyaf itu adalah sesuatu yang disingkap dari cahaya Allah, nur. Ini nama umumnya, nama besarnya. Bahkan kadang mereka berikan sifat nurnya nur Muhammadi. Ya, karena Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi semua akhlak itu adalah, semua keindahan itu pasti berasal dari Nabi. Ya, ini nur Muhammadi. Namun nanti oleh agama diterangkan, kalau dalam menghadapi ini namanya sabar misalnya, namanya ridha, namanya ikhlas, namanya, padahal yang mereka yakinkan nurani, ya. Itu pun jadi bahasa kita. Ketika ada orang kejam, kita mengatakan kamu tidak punya hati nurani. Artinya cahaya yang ada di dalam jiwa, yaitu sifat-sifat
mulia. Dan inilah yang menimbulkan makrifat dan menimbulkan keyakinan. Karena disebut akhlak itu karena nur yang ada dalam hati itu muncul dalam perilaku, maka disebut akhlak. Suluk, perilaku. Gitu. Yang perilaku baik itu akan bersesuaian dengan syariah dan sesuai dengan kehendak Allah. Itu akhlak. Dan itulah nur saja. Nurul Anwar, maka banyak mereka membuat istilah, ada Nurul Anwar, ada Nurul Ma'ani, ada Nurul Tabi'i katanya. Kalau yang timbul dari tubuh ini disebut Nurul Tabi'i, kalau keluar dari rohani disebut Nurul Ma'ani. Nah, jika mereka sudah menjadi seorang arifin disebut Nurul Anwar. Ya, kalau dilihat bendanya, materinya adalah apa yang di dalam syariat diistilahkan dengan akhlak. Ya, diistilahkan dengan akhlak. Maka di Al-Quran dikatakan lahum ajruhum wa nuruhum. Ibadah itu Allah beri dua, ajr, pahala untuk keletihan tubuh, nur untuk ibadah yang dilakukan karena Allah itu nur. Itulah sifat Allah, itulah perintah ittasifu bi sifatillah, takhlaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Artinya beribadahlah, beramallah karena Allah, maka Allah akan berikan sifat-sifat ke dalam rohanimu itu. Itulah perintah, bersifatlah dengan sifat Allah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Secara realnya lakukanlah kebaikan, ibadah karena Allah, jangan karena apapun. Allah akan berikan nur. Kalau pahala jangan disangsingkan lagi ya. Nah, inilah mereka orang-orang yang punya nurul yakin, yang asyraq, semuanya untuk akhirat, tidak ada untuk dunia. Karena dunia kelihatannya indah ya, namun hakikatnya adalah sangat kecil, sangat kecil sekali. Artinya jika kita melakukan kebaikan untuk dunia, untuk apa? Untuk sesuatu apa? Tapi jika untuk akhirat, maka betullah untuk sebuah kebahagiaan ya, yang abadi. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.